Anda kembali lagi dalam acara webinar Global Diaspora Week dan masih terhubung bersama dengan kami secara virtual Sekretaris Kementerian BUMN Bapak Susianto dan Direktur Bisnis UMKM BNI Bapak Muhammad Iqbal. Iya, Pak Iqbal dan Pak Susianto, langsung saja kita lanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi. Mungkin kali ini kita ke Pak Iqbal terlebih dahulu. Pak Iqbal, tadi sudah disampaikan oleh Pak Susianto bagaimana kementerian ini siap mendukung diaspora. Lalu apa saja upaya BNI meningkatkan layanan perbankan bagi diaspora Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Anneke. Memang kalau kita ingin meningkatkan perbankan ini, mau nggak mau kita harus membedah teman-teman diaspora ini atas subsegmennya masing-masing ya. Nah kalau kita lihat data WNI diaspora yang tadi diperkirakan ada antara 4,7 hingga 5 juta orang, mayoritasnya masih 70% adalah teman-teman di segmen PMI yang ada di luar negeri. Sehingga untuk segmen ini, kalau kita lihat yang paling mereka butuhkan adalah layanan remitansi. Khususnya di negara-negara yang jumlah PMI-nya cukup banyak ya, seperti Malaysia, Hong Kong, Singapura, Taiwan, dan negara-negara yang ada di Timur Tengah. Rekan-rekan PMI membutuhkan remitansi secara reguler karena mereka perlu mengirimkan uang yang dari pendapatan yang mereka peroleh di luar sana kepada keluarganya yang ada di Indonesia. Nah, di cabang BNI yang di luar negeri yang banyak diaspora PMI seperti Hong Kong dan Singapura, bahkan BNI hadir secara fisik dan virtual. Di kedua negara ini, BNI menyediakan ATM yang ramai dikunjungi di akhir pekan oleh rekan-rekan PMI. Mungkin kalau kita pernah ke Hong Kong atau ke Singapura, tuh ada tuh hari tertentu yang teman-teman PMI berkumpul dari sana dan mereka memanfaatkan ATM BNI sebagai salah satu tempat di mana mereka meeting point bertemu di sana. Nah, untuk yang transaksi via ATM ini, itu jamaknya mereka lakukan seperti apa yang ATM ada di Indonesia. Artinya mereka transfer rekening tanpa biaya, lalu tarik tunai dengan mata uang lokal, bisa membayar tagih-tagihan, transfer dana, dan lain-lain. Ini layanan sama sebetulnya bisa dinikmati melalui mobile banking yang juga bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Nah, BNI juga menempatkan tenaga pemasar atau remittance representatif di negara-negara lain seperti Saudi Arabia, UAE, dan Taiwan untuk menunjang layanan remitansi ya. Dan khusus di Hong Kong, mayoritas nasabah BNI masih memilih menggunakan transaksi ATM untuk tarik tunai di dalam denominasi Hong Kong dolar. Nah, selain itu juga di Hong Kong, BNI mempunyai subsidiari berbentuk BNI Remittance Limited yang punya 4 outlet di kawasan Causeway Bay, Yuen Long, Tsuen Wan, dan Hung Hom ya. Mana ke cabang luar negeri BNI mengembangkan bisnis remittance ini sesuai dengan permintaan pasar. Artinya kita juga ngikutin bagaimana layanan remittance mampu bersifat digital. Nah, saat ini BNI Singapura sudah memiliki layanan digital remittance dengan aplikasi yang kami sebut dengan BNI More, di mana aplikasi ini dikembangkan oleh BNI Singapura bekerjasama dengan fintech setempat. Pola ini kami lihat berhasil dan saat ini kami sudah kembangkan juga di cabang-cabang lain dan di tahun 2022 ini sedang dalam proses kerjasama dengan salah satu fintech di Hong Kong. Jadi Mbak Anneke ya, dengan tingginya kebutuhan layanan remitansi bagi para diaspora, hal ini menjadi satu faktor kami untuk membuat layanan ini menjadi lebih digital di seluruh kantor-kantor cabang kami. Tadi saya sebutkan secara bertahap kita mulai dengan Singapura dan Hong Kong, tapi kita akan wujudkan juga di cabang-cabang kami lain. Demikian mungkin Mbak Anneke sedikit penjelasan saya tentang bagaimana upaya kami di BNI meningkatkan layanan perbankan bagi teman-teman diaspora Indonesia. Baik, Pak Iqbal, berikutnya seperti apa peluang dan layanan pembiayaan BNI kepada diaspora di Indonesia? Ya tentunya ini mungkin nanti seperti yang juga disampaikan Pak Sasman, kami BNI sebagai bagian dari Himbara, bank pemerintah, orientasinya tentunya tidak hanya kepada profit ya. Di sini sebagai untuk khusus kepada bisnis perbankan internasional, BNI punya visi mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah kami berupaya menjembatani para pelaku usaha yang ada di Indonesia dengan potensi bisnis yang ada di luar negeri, salah satu melalui diaspora. Tadi di awal saya sebutkan tentang BNI Ekspora, di mana kami menjembatani ekosistem ekspor dan ekosistem diaspora. Selama ini jaringan BNI di luar negeri memang fokus menggarap bisnis yang Indonesia related. Artinya nasabah tersebut memiliki keterkaitan dengan Indonesia. Bisa jadi merupakan subsidiari dari usaha yang ada di Indonesia, atau perusahaan yang buyer sellernya atau vendornya dari perusahaan yang berasal dari Indonesia.
Secara langsung ini adalah diaspora juga, tapi memang segmennya di corporate banking. Adapun saat ini 90% dari profil kami di cabang luar negeri merupakan Indonesia related. Dan mulai tahun 2021 ini kami mulai perkenalkan market ke segmen diaspora. Jadi tidak hanya perusahaan dari korporasi, tapi juga masuk kepada segmen komersial dan UMKM milik teman-teman diaspora, termasuk tadi Pak Sesmen sebutkan pengusaha kuliner seperti restoran, kafe, trading house, importir, dan distributor produk Indonesia. Nah ini sejalan memang dengan program pemerintah, ya mungkin teman-teman pernah dengar Indonesia Spice Up the World, di mana pemerintah menargetkan adanya 4.000 restoran Indonesia yang diharapkan akan membeli produk-produk seperti rempah, hasil pertanian yang dihasilkan oleh produsen di Indonesia. Nah kita ingin juga kalau Indonesia ini bisa lebih dikenal seperti halnya Thailand, yang memiliki sangat banyak restoran di mancanegara dengan layanan yang standar. Nah untuk itu BNI menyediakan solusi perbankan bagi diaspora luar negeri, baik segmen perusahaan maupun perorangan melalui kantor-kantor cabang kami. Di sini KCL kami memegang peran penting dalam mempromosikan UMKM global kepada diaspora, dan saat ini sudah diinisiasi lebih dari 20 business matching dalam 6 bulan terakhir, dan berbagai pameran produk berkala internasional untuk mempertemukan potensial buyer yang ada di luar, termasuk diaspora, dengan UMKM yang ada di Indonesia. Melalui kantor cabang kami yang ada di luar negeri, BNI menyediakan diaspora loan sebagai fasilitas pinjaman dengan skema khusus bagi teman-teman pengusaha diaspora. Sehingga Mbak Neke, BNI meyakini dengan positioning yang khas ini, di mana kami menjembatani kekuatan BNI yang ada di domestik dengan customer base yang besar, kami jembatani dengan potensi yang ada di luar negeri, khususnya di 6 negara di mana kami berada. Nah, dari dua kekuatan ini, kami yakin bahwasannya kita tidak hanya bisa meningkatkan bisnis BNI saja, tapi BNI akan mampu menjadi bagian yang berkontribusi bagi perekonomian nasional. Demikian mungkin Mbak Ana untuk penjelasan singkat tentang peluang dan layanan pembiayaan BNI kepada diaspora Indonesia. Baik, Pak Iqbal, kita beralih lagi ke Pak Susianto. Pak Susianto, selain BUMN Go Global yang tadi Bapak sampaikan, mungkin ada program-program lain dari Kementerian BUMN yang bisa mendukung bisnis diaspora Indonesia? Oke, Mbak Aneka, makasih. Jadi tahun 2021 kemarin, Kementerian BUMN menginisiasi yang namanya Indonesia Global Top Talent Internship Program, IGTI. Ini adalah sebagai channel bagi talenta muda Indonesia yang saat ini belajar maupun bekerja di luar negeri, berkontribusi untuk Indonesia melalui BUMN. Tujuan dari program ini adalah mewujudkan visi BUMN Global. Artinya mereka-mereka yang sudah biasa di luar negeri, kita coba tarik, dan ini sudah ada contoh, misalkan ada beberapa talenta muda yang sudah bekerja di BUMN kita, contohnya adalah di Bio Farma, ada talent yang dulunya mereka adalah diaspora dari Amerika, karena mereka punya keahlian khusus, lah ini kita tarik. Nah, untuk program IGTI sendiri ini dilakukan melalui partisipasi para talenta muda tersebut. Kita ikutkan di 44 proyek dan riset yang ada di BUMN. Misalkan antara lain bioinformatika ini ada di PTPN, lalu low emission dan renewable energy itu Pertamina yang proyeknya. Mining scientist itu MinID, PLN ada mobile dan renewable energy, lalu blockchain, artificial intelligence itu ada di Telkom, dan riset vaksin Bio Farma. Jadi mereka kita libatkan dalam tadi 88 proyek yang sekarang sedang digarap oleh masing-masing BUMN. Itu selain itu tadi saya katakan memang kita sedang mengembangkan yang namanya Indonesian Incorporated tadi, bahwa nantinya kita berharap sekali di dalam wadah Indonesia Incorporated itu, katakanlah pertama adalah BUMN itu sendiri, tetapi kalau nanti yang kita harapkan tadi yaitu mengenai data-datanya kita semuanya bisa mendapatkan kebutuhan dan sebagainya, maka nanti kita bisa kolaborasi juga tidak hanya BUMN tetapi juga dengan swasta melalui wadah
Indonesian Incorporated dengan bendera merah putih yang berkibar di beberapa mancanegara. Dan sekarang BNI sendiri itu pioneer, yaitu ada di Hong Kong dan nantinya juga di London akan juga telah dibuka mengenai tadi Indonesian Incorporated. Demikian Mbak Anik. Baik, Pak Susianto, mungkin boleh disampaikan apa sih yang menjadi tantangan terbesar pemerintah untuk mendorong bisnis diaspora Indonesia ini? Ya, tentunya tadi kita rasakan sama dengan Pak Iqbal tadi ya, bahwa tantangan utamanya tentunya adalah sebaran diaspora yang sangat luas dan terbatasnya Bank Nasional kita beroperasi di luar negeri. Ini salah satu tantangan, karena kan seperti ketahui bersama bahwa Bank Himbara yang mengoperasikan kantor cabangnya di luar negeri itu umumnya berada di negara-negara pusat keuangan dan seluruhnya merupakan kantong-kantong diaspora. Kita belum ada jaringan di Timur Tengah, Australia, Afrika dan sebagainya. Nah, ini menjadi hal yang tentunya ini kita perlu gitu ya. Lalu jaringan ini akan terus bertambah. Misalkan BNI akan membuka jaringan representative office di Amsterdam yang rencananya nanti di pertengahan Mei dibuka, dan Los Angeles. Lalu BSI yang sebetulnya bank yang kita kumpulkan menjadi satu, rencana juga membuka jaringan di Dubai. Ini juga salah satu upaya untuk meminimais tantangan tadi. Dengan selain itu tentu juga mengembangkan transaksi digital untuk mengatasi kendala masalah jarak. Nah, selain itu juga dengan perbankan digital ini tentunya kepuasan nasabah diaspora terhadap layanan perbankan nasional akan meningkat dan dapat bersaing dengan bank-bank di negara setempat. Itu mungkin dua hal itulah yang utama yang kita rasakan ya, Mbak Anika. Baik, mungkin boleh disampaikan target pemerintah ini sebesar apa untuk bisnis diaspora Indonesia, dan mungkin boleh disampaikan target terdekat di tahun ini? Ya tentu tadi ya, kalau kita bicara target tentu akan bicara angka. Lah bicara angka, saya sepakat dengan Pak Iqbal bahwa kita tentu harus tahu persis kekuatannya, tetapi dari sisi pemerintah sebetulnya yang utama kalau bukan angka ya, tetapi adalah bagaimana diaspora itu dari kecil menjadi menengah dan dari menengah menjadi besar. Dan kalau perlu itu mereka itu bisa menjadi pebisnis yang cukup besar di negara lain gitu. Tadi kita sebutkan misalkan kenapa Cina ya itu bisa kulinernya di mana-mana terkenal dan sebagainya. Begitu juga negara lain itu. Nah, kita juga inginnya seperti itu. Inginnya adalah bagaimana diaspora kita yang tahu jalan di luar negeri itu bisa mengembangkan dengan melihat potensi dalam negeri, apalagi bisa juga mengenalkan ya selain makanan kita tetapi produk-produk kita, ini yang kekuatan kita secara ekonomi tentunya juga bisa diangkat dari diaspora Indonesia yang ada di luar negeri. Demikian Pak Anika. Baik, Pak Susianto, kita beralih lagi ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, seperti apa potensi kolaborasi BNI dengan diaspora Indonesia? Ya, Mbak Aneka, seperti tadi disampaikan oleh Pak Sesman, kami meyakini sekali kolaborasi diaspora dengan BNI ini sangat berpeluang untuk dikembangkan, baik dari sisi pasar domestik maupun di mancanegara. Apalagi nanti kita ada rencana untuk pengembangan berlanjut sesuai dengan penugasan kami sebagai bank internasional berbasis digital. Nah, ini penting dipahami karena dengan begitu kalau semakin bertambah cabang-cabang kami di luar negeri, maka tentunya jangkauan kami untuk mensupport teman-teman diaspora akan lebih baik lagi. Nah, di sisi domestik kami mencoba mendorong teman-teman UMKM yang ada di dalam negeri untuk go global untuk menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri. Nah, di sisi lain kami BNI mencoba menarik potensi penanaman modal dari luar negeri, baik dari diaspora maupun network dari teman-teman diaspora sebagai upaya ekspansi bisnis mereka melalui berbagai inisiatif, termasuk layanan berbasis digital, fintech, e-commerce, dan platform transaksi. Intinya begini Mbak,
kolaborasi ini diharapkan bisa menjangkau lebih banyak diaspora dengan mudah, efisien, dan cost efektif. Nah, selain itu kami memang sedang menggarap berbagai kerjasama dengan para pihak terkait, termasuk diantaranya dengan PPI Dunia, dan telah baru-baru ini kami telah menandatangani MOU kerjasama dengan program Diaspora Membangun, ini antara BNI dengan PPI Dunia pada tanggal 24 Maret yang lalu. Nah, salah satu programnya adalah pembukaan tabungan diaspora secara digital. Kalau kita lihat untuk data pelajar Indonesia yang ada di luar negeri itu jumlahnya lebih dari 50 ribuan. Belum lagi menghitung jumlah diaspora lainnya. Nah, kalau potensi ini kita garap serius, tentunya akan memberi dampak yang luar biasa, tidak hanya buat BNI, tapi juga buat perekonomian. Demikian Mbak Ana, saya yakin banyak cerita dan peluang-peluang besar yang bisa kita garap, dan kami dengan blessing dari Pak Sesmen, dengan penugasan kami sebagai Bank Internasional Berbasis Digital, kami yakin ini akan jadi peluang yang baik untuk kita garap bersama. Terima kasih. Baik, Pak Iqbal, mungkin sebagai closing statement boleh disampaikan seperti apa ekspektasi terhadap diaspora Indonesia? Ekspektasinya sederhana saja, Mbak Ineke. Ini adalah journey, perjalanan. Jadi dalam journey ini kita harus sama-sama saling memberikan feedback yang konstruktif. Tentunya tidak mudah, apalagi kalau kita bicara diaspora, ini bahasanya mungkin kalau kita lihat 10-20 tahun lalu sudah ada wacana-wacana yang dikembangkan. Nah, dan selain itu kita harus sama-sama fokus pada eksekusi. Jadi saya yakin dengan semangat yang sama sudah terbangun dengan para stakeholder yang selama ini kami libatkan dan kami ikut serta. Kami percaya potensi yang ada di diaspora ini bisa kita maksimalkan buat ekonomi kita lebih baik lagi, terutama setelah pos pandemi ini. Demikian Mbak Annika. Baik, berikutnya kita ke Pak Susianto. Kalau dari Kementerian BUMN seperti apa Pak ekspektasi terhadap diaspora Indonesia? Ya, prinsipnya kami siap membantu mencarikan informasi, lalu menggabungkan, mengkolaborasikan dengan BUMN tentunya ya, BUMN kita keseluruhan, baik yang di bidang himbara untuk keuangannya, perbankannya, tetapi juga BUMN lain, misalkan mereka akan bisnis di bidang energi, tentu kami punya PLN, punya Pertamina, mereka akan bisnis di bidang obat-obatan, bisa kolaborasikan dengan Indofarma, Bio Farma, dan sebagainya. Jadi prinsipnya kami sebagai pemerintah dan terutama tadi komunikasi kita dengan Kementerian Luar Negeri cukup masalah ini, sehingga hal-hal yang diaspora butuhkan dan perlukan tentu kami siap untuk membantu dan mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang lain yang kita harapkan tentunya tadi mereka bisa tumbuh dari kecil menjadi menengah, dari menengah menjadi besar sebagaimana ekspektasi kita terhadap UMKM kita juga. Demikian Bu Annika, terima kasih. Baik, luar biasa. Kita harapkan semua target bisa tercapai dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Susianto selaku Sekretaris Kementerian BUMN dan juga Bapak Muhammad Iqbal selaku Direktur Bisnis UMKM BNI. Salam sehat dan sukses selalu. Selanjutnya webinar BNI Global Diaspora Week akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.